Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukma Asih Dwi Hastutri dengan NIM 19651004 dari kelas 7A Akuntansi Manajerial. Baik, di sini saya akan kembali menjelaskan topik yang terdapat pada mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan. Namun, tentu saja kali ini saya akan membawakan topik yang berbeda, yaitu mengenai biaya mutu dan produktivitas. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama adalah definisi dari mutu itu sendiri. Berdasarkan Kamus Umum, mutu berarti derajat atau tingkat kesempurnaan. Mutu produk atau jasa adalah sesuatu yang memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan dalam 8 dimensi. Yang pertama ada kinerja, kemudian kedua estetika, ketiga kemudahan perawatan dan perbaikan, keempat keunikan, kelima reliabilitas, keenam durabilitas, ketujuh tingkat kesesuaian, dan kedelapan pemanfaatan. Dengan demikian, perbaikan mutu berarti perbaikan pada satu atau lebih dari 8 dimensi di atas sementara tetap mempertahankan kinerja dimensi lainnya. Lanjut, masih tentang definisi dari mutu itu sendiri. Kegiatan yang berhubungan dengan mutu adalah kegiatan yang dilakukan karena mungkin atau telah dihasilkan mutu yang jelek atau cacat. Kemudian biaya-biaya untuk menjalankan kegiatan tersebut disebut juga biaya mutu. Terdapat 4 kategori biaya mutu, yaitu yang pertama ada biaya pencegahan, yang dimana untuk mencegah mutu yang jelek pada produk atau jasa yang dihasilkan. Kemudian yang kedua ada biaya penilaian, yaitu untuk menentukan apakah produk dan jasa telah sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga ada biaya produk gagal internal, terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan pelanggan. Dan kategori terakhir ada biaya produk gagal eksternal, yang dimana itu terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan gagal memenuhi persyaratan dan kebutuhan pelanggan setelah dikirim ke pelanggan. Pembahasan berikutnya mengenai mengukur biaya mutu. Biaya mutu ini juga bisa diklasifikasikan sebagai biaya yang terlihat atau tersembunyi. Biaya mutu yang terlihat adalah biaya yang disajikan dalam catatan akuntansi organisasi. Terdapat 3 metode dalam mengukur biaya mutu. Yang pertama ada metode pengganda, kedua ada metode penelitian pasar, dan yang ketiga ada fungsi rugi mutu Taguchi. Topik selanjutnya adalah pelaporan informasi biaya mutu. Nah, dalam pelaporan informasi biaya mutu ini, langkah paling sederhana dalam menciptakan sistem tersebut adalah dengan menilai biaya mutu berjalan. Pencatatan secara rinci biaya mutu aktual berdasarkan kategorinya memberi 2 manfaat penting. Yang pertama, catatan tersebut mengungkapkan pola biaya mutu dalam setiap kategori yang memungkinkan para manajer menilai dampak keuangannya. Dan yang kedua, catatan tersebut menunjukkan distribusi biaya mutu menurut kategori yang memungkinkan para manajer menilai kepentingan relatif dari masing-masing kategori. Pembahasan berikutnya adalah fungsi biaya mutu. Di sini fungsi biaya mutu terbagi menjadi 2, ada berdasarkan pandangan tradisional dan pandangan kontemporer. Yang pertama akan kita bahas adalah berdasarkan pandangan tradisional. Pandangan ini mengasumsikan bahwa terdapat trade-off antara biaya pengendalian dan biaya produk gagal. Ketika biaya pengendalian meningkat, maka biaya produk gagal harus turun. Selama penurunan biaya produk gagal lebih besar daripada kenaikan biaya pengendalian, perusahaan harus terus meningkatkan usahanya untuk mencegah atau mendeteksi unit-unit yang cacat. Kemudian berdasarkan pandangan kontemporer, menurut pandangan ini biaya produk gagal timbul hanya apabila produk tidak sesuai dengan spesifikasi dan timbul trade-off optimal antara produk gagal dan biaya pengendalian. Berikutnya ada manajemen berdasarkan kegiatan dan biaya mutu optimal. Nah, ABM ini atau biasa dikenal manajemen berdasarkan kegiatan atau kepanjangan dari Activity Based Management
mengklasifikasikan berbagai kegiatan sebagai bernilai tambah dan tidak bernilai tambah, serta hanya mempertahankan kegiatan yang bernilai tambah. Prinsip ini dapat diaplikasikan pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mutu. Selanjutnya ada analisis tren. Laporan biaya mutu menyajikan jumlah dan distribusi biaya mutu untuk perbaikan mutu, kemudian ditetapkan apakah biaya mutu telah berkurang sebagaimana telah direncanakan. Selanjutnya ada penggunaan informasi biaya mutu. Nah, untuk memperbaiki dan mempermudah perencanaan, pengendalian, dan pengembalian keputusan manajerial. Nah, sebagai contoh, untuk memutuskan implementasi program seleksi pemaksok dalam rangka memperbaiki mutu bahan baku, seorang manajer perlu melakukan penilaian terhadap biaya mutu saat ini menurut item dan kategori. Penilaian biaya tambahan yang berkaitan dengan program, serta penilaian terhadap penghematan yang diproyeksikan oleh item dan kategori. Kemudian yang akan kita bahas adalah produktivitas, yang dimana berkaitan dengan pengukuran dan pengendalian. Di sini terdapat 3 macam produktivitas. Yang pertama ada pengukuran produktivitas parsial, yang dimana pengukuran produktivitas ini adalah penilaian kuantitatif atas perubahan produktivitas. Tujuan pengukuran ini adalah untuk menilai apakah efisiensi produktif meningkatkan atau menurun. Pengukuran produktivitas dapat berupa aktual atau prospektif. Kemudian yang kedua ada pengukuran produktivitas secara parsial, yang dimana produktivitas input tunggal biasanya diukur dengan menghitung rasio output terhadap input, seperti yang bisa dilihat dari PowerPoint ini, yaitu rasio produktivitas sama dengan output dibagi dengan input. Karena produktivitas hanya merupakan salah satu input yang sedang diukur, maka ukuran tersebut disebut pengukuran produktivitas parsial. Kemudian yang ketiga ada ukuran parsial dan pengukuran perubahan efisiensi produktif, yang dimana untuk mengukur perubahan produktivitas, ukuran produktivitas berjalan aktual dibandingkan dengan ukuran produktivitas periode awal. Selanjutnya ada pengukuran total produktivitas. Pengukuran total produktivitas adalah pengukuran produktivitas seluruh input. Dua pendekatan yang memperoleh beberapa pengakuan adalah pengukuran profil atau profil measurement dan pengukuran produktivitas yang berkaitan dengan laba atau profil link productivity measurement. Yang terakhir adalah mengenai komponen pemulihan harga. Selisih antara perubahan laba total dan perubahan produktivitas terkait laba disebut komponen pemulihan laba. Komponen ini adalah perubahan pendapatan dikurangi perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada perubahan produktivitas. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.